Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalif Peninggan dari OSEL 18 kelas B dengan NIM 26050118140100. Dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang persamaan difusi 1 dan difusi 2 dimensi. Untuk pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu difusi terlebih dahulu. Ya, difusi adalah proses alam yang terjadi saat zat dengan konsentrasi tinggi pindah ke daerah yang konsentrasinya rendah. Gerakan difusi tidak memerlukan energi banyak, karena difusi ini merupakan gerakan yang pasif. Dan contohnya itu adalah pergerakan panas di logam dari yang panas ke daerah yang dingin. Atau yang kedua, contoh kedua adalah pergerakan yang dilakukan oleh tinta atau pewarna makanan di dalam air, di mana tidak memerlukan energi agar semua air itu berubah warnanya. Ya, untuk pertama ini sebagai pendahuluan, selanjutnya kita akan mengetahui apa itu persamaan difusi satu dimensi. Persamaan difusi satu dimensi ini berupa do F per do T sama dengan AD dikali dengan D kuadrat F dibagi dengan do X, di mana F itu adalah konsentrasi zat terlarut, AD itu adalah koefisien difusi, dan X adalah arah sumbu horizontal saat kita meninjau pergerakan difusi satu dimensi ini. Untuk difusi satu dimensi ini dapat dideskripsikan menggunakan dua metode, yaitu metode eksplisit dan metode implisit. Pertama, kita akan meninjau metode eksplisit terlebih dahulu. Metode eksplisit adalah persamaan metode diskriptasi dari persamaan difusi satu dimensi. Dengan persamaan beda hingga, metode ini dengan pendekatan beda maju untuk turunan waktu dan beda poset untuk turunan ruang, atau yang biasa kita tahu sebagai FTCS. Ya, persamaannya adalah sebagai berikut. Dengan A sama dengan AD dikali dengan AT dibagi dengan delta X kuadrat. Untuk kriteria stabilitas dari persamaan ini adalah A sama dengan AD dikali AT dibagi dengan delta X kuadrat itu harus kurang sama dengan setengah. Ini untuk metode eksplisit. Selanjutnya adalah metode implisit. Metode ini menggunakan beda maju untuk waktu dan beda pusat untuk ruang dan didekati dengan harga rata-rata pada langkah waktu ke N plus 1 dan ke N. Nah, berbeda dengan metode eksplisit, metode implisit ini mempunyai rumus atau persamaan lebih panjang dan peninjauan lebih tinggi, lebih banyak. Bentuk dari A-nya itu sendiri adalah AD dikali dengan delta T dibagi dengan 2 delta X. Jadi hasil dari persamaan ini akan menghasilkan sistem persamaan linear berupa seperti berikut. Dengan Fn plus 1 adalah matriks kolom, dan Fn juga sama dengan matriks kolom berdimensi, ya sama-sama elemennya sama dengan adalah variabel yang akan dicari untuk Fn plus 1 dan adalah variabel penahan. Selanjutnya adalah nilai awal dan syarat batas dari persamaan difusi satu dimensi. Nilai awal dari metode ini adalah konsentrasi polutan di perairan dianggap belum ada, dan perairan dianggap bersih secara matematis dituliskan sebagai F sama dengan 0 dan T sama dengan 0, mana konsentrasi sama dengan 0 dan waktunya sama dengan 0. Untuk syarat batas dari sumber polutan dianggap dari hulu atau dari hilir. Jika sumber dari hulu atau I sama dengan 0 dapat ditulis dengan F1N plus 1 sama dengan TKR, di mana TKR adalah sumber polutan tidak kontinu. Sedangkan syarat batas di hilir dapat dituliskan sebagai berikut. Fn plus 1 Imax sama dengan TKR atau F Imax N plus 1 sama dengan Fn plus 1 Imax min 1. Nah, ini bisa berbentuk dengan konsentrasi berupa kontinu dan tidak kontinu. Untuk parameter dari model sumber polutan, jadi untuk
Persamaan difusi ini kita biasanya memodelkan dalam bentuk pergerakan polutan. Itu parameter yang dibutuhkan untuk memodelkan yaitu panjang kanal, lebar grid, koefisien dispersi atau koefisien difusi yang bentuk AD, konsentrasi sumber, lama simulasi, dan langkah waktu. Selanjutnya adalah persamaan difusi dua dimensi. Persamaan difusi dua dimensi bentuknya sebagai berikut, di mana do F per do T sama dengan AD do kuadrat F dibagi dengan do X kuadrat ditambah AD do kuadrat F dibagi dengan do Y kuadrat. Jadi berbeda. Karena ini dua dimensi, ada di sumbu X dan sumbu Y, sehingga itu bertambah untuk pertambahannya. Jadi ada delta Y ditambah Y kuadratnya juga. Untuk diskritasinya adalah sebagai berikut, sama seperti satu dimensi, karena bertambah jadi dua dimensi, jadi kita harus menambahkan sumbu Y-nya juga. Jadi ini adalah nilai awal dan syarat batas dari persamaan difusi dua dimensi. Nilai syarat awal pada semua titik konsentrasi polutan bernilai 0 kecuali titik sumber tersebar yang tidak kontinu. Sedangkan untuk syarat batasnya iterasi dihentikan bila mencapai batas dalam. Untuk dua dimensi ini ada kontinu dan tidak kontinu juga, dan menghasilkan bentuk model yang berbeda-beda. Berikut adalah salah satu contoh model dari difusi dua dimensi. Nah, itu untuk time step-nya itu terlihat semakin menambah, itu juga pergerakan dari polutannya semakin bergerak ke arah X negatif atau bergerak ke arah kiri, dan konsentrasi polutannya juga semakin berkurang seiring berjalannya waktu. Mungkin hanya sampai sini materi yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.